semuanya, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya dimanapun berada. Malam hari ini nih saya Awanda bakalan nemenin teman-teman semuanya sebagai moderator gitu untuk acara di malam hari ini. Sambil aku bacain komen-komen juga gitu ya, ada dari Brunei, wah keren banget. Jangan lupa aku juga mau ngingetin nih untuk ngisi polling gitu ya yang ada di Zoom tadi, mungkin udah isi juga kayak gitu ketika mau masuk, tapi kalau misalnya emang belum boleh langsung diisi aja sekarang kayak gitu ya. Karena ini nih pertanyaannya soal media sosial dan ini cocok banget sama bahasan kita di malam hari ini kayak gitu ya. Aku yakin teman-teman di sini juga udah penasaran gitu ya untuk ngebahas soal cara kreatif untuk membuat content creator ala-ala Bapak Yoko Bom ya. Nanti kita bakalan bahas bareng-bareng. Nah, apakah sudah subscribe nih teman-teman? Nah, aku kepo juga sih sebenarnya karena Mas Yoko ini tuh adalah salah satu YouTuber yang keren banget ya. Sekarang udah ada subscribernya lebih dari 200K. Terus habis itu banyak bahas soal website, kemudian juga tips kerja online gitu ya. Kalau ada yang pernah nonton Kerja Koloran Gaji Dolaran, nah itu dia. Aku yang paling ingat itu sih sebenarnya. Udah Mas Yoko di sini, aku sapa dulu deh. Halo, selamat malam Mas Yoko. Halo, selamat malam. Hai, gimana kabarnya nih Mas? Kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih Mas. Sehat, alhamdulillah. Mbak Wandi gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Koneksi aman ya? Semoga. Karena di tempatku habis hujan deras Mhm, dan mhm. biasanya IndiHome ya tahu sendiri Ya, kalau hujan kayak gimana koneksinya. oke. Ya semoga lancar sampai acara Siap. selesai ya. Oke oke, siap deh kalau kayak gitu. Mungkin, habis ini kita bakalan mulai nih Mas Yoko, kayaknya Oke, teman-teman siap-siap. juga udah nggak sabar kayak gitu, tapi aku ingetin lagi untuk teman-teman kalau misalnya nanti mau nanya gitu ya, silakan banget kayak gitu. Kita buka, nanti bakalan ada, tanya jawab kayak gitu, tapi sebelum lupa silakan aja nanti kalau mau nulis pertanyaannya di kolom chat kayak gitu, ada di Q&A. Silahkan bisa ditulis di situ atau nanti ketika ada sesi pertanyaan tanya jawab bisa langsung aja tanya live kayak gitu ya. Nanti kita bakalan allow to to talk kayak gitu ya untuk Zoom-nya. Silahkan aja nanti langsung aja infoin ke kita gitu ya. Oke, biar nggak lama-lama karena mungkin waktunya sudah harus mulai kayak gitu ya, biar kita nggak kemalaman juga. Apakah sudah siap nih Mas Yoko untuk Oke, ngasih siap-siap. mm Sudah siap. Oke, silahkan Langsung bisa. mulai? Yap, silahkan. Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat datang ya dan terima kasih udah meluangkan waktu di webinar kali ini. Aku baca-baca kolom chatnya nih. Ada yang dari Jember, ada yang dari mana aja nih? Coba dong chat satu-satu dari mana aja. Dari Lombok, wow, siapa nih? Mas Rian. Terus dari Bekasi ada juga. Yang paling jauh dari mana nih? Coba di chat dong satu-satu. Ambarawa, Sumatera, Pekanbaru. Wow, luar biasa. Oke, pertama aku mau ucapin terima kasih dulu ya buat buat teman-teman, terutama teman-teman yang udah meluangkan waktunya kali ini. Terus juga makasih juga buat Nia Gauster yang udah support webinar kali ini. Jadi kali ini aku mau sharing aja ya teman-teman, di webinar kali ini aku mau sharing aja seperti biasa. Jadi di sini aku nggak akan menggurui. Jadi di sini aku mau sharing aja hal apa aja yang aku lakuin untuk bikin konten di YouTube. Nah, aku share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan Mbak Wanda screen? Aman-aman. Aman ya? Oke, jadi tema webinar kali ini adalah cara kreatif bikin konten YouTube ala Yokobom. Nah, jadi di sini aku kan sharing ya gimana cara-cara aku step by step-nya gimana untuk bikin konten di YouTube. Khususnya karena di sini ala Yokobom ya. Jadi karena di sini ada ala Yokobomnya, jadi khusus di sini adalah cara-cara yang aku pakai. Jadi mungkin aku nggak akan sharing cara yang umum dipakai. Ada banyak cara ya, maksudnya untuk membuat konten kreatif di YouTube itu. Cuma di sini aku bahas gimana caraku aja ya. Oke. Kita kenalan dulu teman-teman. Ada yang bilang tak kenal maka tak tahu ya. Jadi siapa tahu ada yang belum tahu, belum kenal juga aku di sini. Jadi nama aku Yoko Bom. Sebenarnya ini nama nickname aja di internet ya. Bom tuh kalau kalian belum tahu, Bom tuh jadi dulu aku suka graffiti teman-teman.
Dan kalau di Grafiti itu yang tukang grafiti, yang orang grafiti lah, itu sebenarnya adalah Bomber. Nah, makanya dulu nama Facebookku tuh aku ganti belakangnya Bomber gitu. Maksudnya tuh karena aku suka grafiti dan aku terinspirasi sama anak-anak Bomber gitu. Nah, akhirnya malah ke bawah sampai sekarang. Jadi ya udah deh, ini jadi tagline atau nicknameku di internet. Oke. Terus aku adalah seorang full time freelancer dulunya ya. Sekarang udah nggak full time freelancer lagi karena aku udah punya tim sendiri juga, jadi bukan solo freelancer lagi. Terus lebih tepatnya sekarang ini konten dan digital product creator dan juga founder dari PT Hai Digital International. Jadi kalau teman-teman tahu produknya salah satunya adalah Hai Academy, terus ada juga Powertune dan beberapa produk digital lainnya. Nah, ini di bawah PT Hai Digital International ini. Dan selain itu aku juga bikin konten di YouTube, di sosial media lainnya, cuman aku fokusnya masih di YouTube sih. Kalau untuk sosial media lainnya, aku jarang main teman-teman. Jadi Instagram, TikTok kita aku udah mulai kurangin. Jadi kebanyakan konten utamaku masih di YouTube. Cuman nggak tahu mungkin ke depan juga bakal aku seringin lagi. Nah, di bawah ini ada TED. Nah, ini plesetan aja teman-teman. Travel Entrepreneurship Design. Ini adalah moto hidup aku. Jadi ini aku suka banget travel. Aku suka banget jalan-jalan. Aku juga suka dunia entrepreneurship dan juga aku suka desain. Jadi ini ya seperti moto hidupku lah gitu TED. Oke. Nah, mungkin itu aja ya perkenalannya. Kita langsung masuk ke pembahasan aja kali ya biar cepet. Ini udah jam berapa ya? Jam 7:11. Oke. Kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Kita masuk ke babak pertama dulu. Ya, ini kayak pertandingan bola ya, babak pertama. Nah, di babak pertama ini kita akan membahas fundamental YouTube dulu, oke? Pertama kita bahas dari segi mindset dulu, teman-teman. Nah, apa sih tujuan kalian membuat konten di YouTube? Ini perlu kalian tanyakan ke diri kalian sendiri, ya. Apakah ingin sharing ilmu? Apakah ingin menyalurkan hobi? Atau untuk entertain, untuk menghibur gitu ya? Atau untuk mempromosikan bisnis? Atau menjadi terkenal? Atau menghasilkan uang? Nah, ini perlu kalian renungi dulu, teman-teman. Jadi apa mindset kalian? Apa tujuan kalian untuk membuat konten YouTube? Apakah menghasilkan uang? Nggak masalah. Itu juga boleh dijadikan tujuan, teman-teman. Jadi untuk menghasilkan uang, menjadi terkenal, nggak masalah. Itu juga boleh dijadikan tujuan. Ya. Yang penting kalian punya tujuan dulu. Apa tujuan kalian untuk bikin konten di YouTube? Nah, cuman dari pengalaman aku ya, bikin konten, terus ngembangin channel YouTube, biasanya yang akan bertahan lama itu adalah 3 di atas ini, teman-teman. Antara sharing ilmu, menyalurkan hobi, atau entertain aja. Nah, kemudian 3 yang bawah ini adalah efek yang ditimbulkan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kalian sharing ilmu, ya tujuan kalian adalah sharing ilmu aja. Ketika tujuan itu sudah tercapai, ya kalian akan sharing ilmu terus saja. Dan nanti itu efeknya kalian bisa mempromosikan bisnis kalian, terus mungkin bisa menjadi terkenal ya atau dikenal banyak orang, dan yang terakhir bisa menghasilkan uang. Nah, begitu juga sebaliknya dengan menyalurkan hobi. Misalkan kalian hobi gaming atau hobi mancing terus bikin video YouTube gitu kan, ya untuk menyalurkan hobi aja gitu kan. Nah, ya udah tujuan kalian itu kalau udah tercapai itu nanti efeknya bakal bisa ke 3 yang bawah ini. Begitu juga dengan entertain, hiburan yang menghibur gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian mindsetnya yang bawah ini, yang 3 terbawah ini, biasanya ini akan berat di awal. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan pertama tujuan mindset kalian adalah menghasilkan uang di YouTube, ya nggak ada yang salah itu dengan tujuan seperti itu. Cuman kalau kalian tidak mencapai tujuan itu, biasanya kalian akan berhenti di jalan. Gitu. Jadi misalkan menghasilkan uang di YouTube, gini deh, kita main YouTube atau main apapun itu pasti kan ada waktu ya, butuh proses gitu. Nah, sedangkan kalau tujuan di awal kita adalah menghasilkan uang, kalau di tengah-tengah nanti kita nggak dapat uang juga nih di YouTube, itu biasanya kalian akan menyerah gitu. Jadi mendingan saran aku adalah antara ini deh, 3 di atas ini. Kalian mau sharing ilmu, ya ilmu apa aja ya, nggak harus ilmu yang apa namanya, yang high juga. Mesti ilmu, misalkan kalian suka mancing terus kalian sharing aja tutorial gimana cara mancing yang benar, atau mungkin tutorial misalkan kalian suka sepeda gitu kan, kalian bikin aja sharing ilmu yang kalian punya kayak gitu. Menyalurkan hobi juga sama, kalian suka hobi gaming mungkin, atau mungkin punya hobi lainnya, kalian bisa salurkan di situ. Karena ini yang paling mudah, teman-teman. Karena kalau kalian sharing ilmu, ya udah kalian sharing ilmu aja gitu kan. Nah, nanti ketiga hal yang terakhirnya akan menyusul.
Oke, jadi ini teman-teman harus ditanyakan dulu tujuan kalian membuat konten YouTube itu apa. Oke, selanjutnya memilih niche. Nah, niche ini adalah target pasar yang lebih spesifik teman-teman. Ya, jadi misalnya gini teman-teman, target pasar kalian siapa? Ya, audiens kalian siapa? Nah, niche ini adalah untuk lebih spesifik lagi. Ya, aku kasih contoh lagi, pengertiannya gini. Apa pentingnya niche? Nah, gini teman-teman. Bayangkan kalian lagi jalan-jalan dengan keluarga kalian. Nah, tiba-tiba di tengah desa gitu, terus kalian melihat gerombolan sapi. Ya, gerombolan sapi. Nah, terus ada satu sapi yang warnanya purple, warnanya ungu. Nah, apa yang akan kalian bahas dengan keluarga kalian? Pasti kalian akan membahasnya. Wah, sapinya ungu berbeda dengan yang lainnya gitu. Nah, sepanjang perjalanan mungkin kamu dan keluarga kamu akan mengingat tentang sapi ungu ini, ya kan? Nah, jadi tujuan niche ini adalah membedakan kamu dengan channel YouTube lainnya gitu loh. Ya, jadi tujuannya adalah menjadi purple cow. Nah, menjadi berbeda dengan channel lainnya. Nah, itulah pentingnya niche, teman-teman. Nah, terus menjadi remarkable, artinya diingat gitu loh. Jadi kalau kalian ya bayangin kayak sapi nih, kayak kalian ngeliat sapi di tengah jalan, gerombolan banyak banget, ada satu sapi warnanya ungu, kalian pasti ingat sepanjang perjalanan atau mungkin setelah pulang dari perjalanan itu kalian masih ingat gitu. Nah, begitu juga dengan pemilihan niche ini. Jadi niche ini adalah yang membuat kalian diingat oleh audiens kalian gitu. Jadi misalnya aku mau nyari tutorial tentang website nih, oh inget nih si kreator ini gitu. Atau aku mau nyari tutorial tentang Canva nih, aku inget si kreator ini. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi pentingnya niche adalah menjadi Purple Cow. Nah, ini ada bukunya sebenarnya. Ada bukunya bagus banget namanya, judulnya juga Purple Cow dari Seth Godin. Kalian bisa baca, ini bagus banget. Oke, itu adalah niche ya. Kita lanjut dulu. Pertanyaan sekarang adalah apa niche kamu ya. Nah, ini teman-teman harus putuskan juga di awal ya. Jadi teman-teman harus bidik satu niche ya. Contohnya gini, semua kreator yang gede itu berawal dari niche teman-teman. Maksudnya gini, banyak banget kreator reviewer ya, misalkan bikin konten tentang review di YouTube. Nah, cuman mereka pasti punya niche yang berbeda-beda. Entah itu misalkan David Gadgetin ya. Nah, dia akan review tentang gadget gitu kan. Terus siapa lagi ya? Ada yang Indra iTech Live kalau nggak salah. Itu dia nge-review tentang khusus review tentang produknya Apple. Nah, itu adalah niche teman-teman. Nah, teman-teman harus bidik satu niche tertentu dulu. Ya, jadi itu tadi. Jadi teman-teman nanti renungkan lagi apa niche yang mau kalian bidik. Nah, nanti niche itu akan membantu kalian untuk penetrasi pasar gitu teman-teman. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah gede, channelnya udah berkembang, kalian mau nambahin konten lainnya itu nggak masalah. Tapi kalau di awal jangan satu channel, maksudnya satu channel itu isinya banyak konten gitu yang berbeda-beda, itu kalau bisa dihindari. Kalau bisa satu niche saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga penting banget. Kuantitas dulu baru kualitas. Nah, kenapa? Gini, kalau teman-teman mikirin kualitas dulu di awal, itu akan menghambat kalian untuk membuat konten. Videonya masih kurang bagus nih. Suaraku masih kurang bagus nih, aku masih kurang pede nih. Nah, itu kalau kalian pikirin dulu ya, kalian pikirin kualitasnya dulu, itu nggak akan mulai-mulai, teman-teman. Jadi mendingan langsung aja buat. Nah, nanti semakin kalian sering membuat, kualitas kalian itu akan semakin meningkat. Gitu. Jadi di awal jangan mikirin kualitas dulu, karena semua kalian lihat deh channel favorit kalian lihat video yang paling dulu diupload itu pasti jelek banget gitu. Karena mereka berangkat dari mulai aja dulu gitu teman-teman. Jadi kualitas itu nanti terakhir ya. Terus yang kedua adalah algoritma di YouTube itu lebih suka kuantitas. Nah, jadi teman-teman sering lihat nggak, sadar nggak kalau misalkan di YouTube itu yang channelnya sering upload itu sering dimunculin di beranda kita itu. Karena algoritma YouTube sekarang dia suka banget sama kuantitas. Ya emang algoritma semua sosial media tuh seneng dengan kuantitas gitu. Jadi kreator sih didorong untuk bikin konten terus-terusan. Nah, yang apa namanya uploadnya jarang-jarang itu biasanya algoritma kurang disukai algoritma gitu. Jadi teman-teman kuantitas dulu baru kualitas ya. Terus yang terakhir adalah ini tadi yang aku bilang, seiring berjalannya waktu kualitas kontenmu akan meningkat gitu. Nah, kalau kalian mikirin kualitas dulu di awal, nggak jalan-jalan. Jadi mendingan langsung aja jalan terus. Nanti seiringnya berjalan waktu, kualitas konten kalian itu pasti akan meningkat.
Percaya deh kalau itu. Jadi kalau untuk memulai itu ya teman-teman, nggak usah mikirin kualitas dulu, mikirin kuantitas saja. Bikin sebanyak-banyaknya. Bikin targetnya gini, misalkan dalam 1 tahun ada 365 hari. Nah, bisa nggak kalian bikin 300 video misalnya gitu ya. Nah, jadi kalian kejar kuantitas dulu. Nanti dari hari pertama sampai hari 300, kalian lihat deh, beda banget kualitas kalian. Dari yang mungkin yang biasa banget di awal video sampai ke video 300 itu pasti bagus banget. Nah, jadi itu tadi pentingnya kuantitas dulu baru kualitas. Oke. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke babak yang kedua. Aku minum dulu ya. Babak yang kedua adalah start creating ya. Mulai membuat. Nah, untuk membuat sebuah konten di YouTube, pasti kita mulai dari yang namanya mencari ide konten. Nah, ini banyak banget juga yang kadang merasa tidak punya ide. Nah, sebenarnya ada banyak mencari ide konten itu, teman-teman. Yang pertama itu bisa dari apa yang kamu tahu. Nah, jadi apa yang kamu kuasai gitu lah. Itu sharing aja. Kalian suka bikin website, sharing. Kalian suka bikin desain, sharing. Bikin video, sharing gitu aja. Jadi misalnya nggak harus yang high-high ya, yang skill yang high-high ya. Maksudnya kalian suka misalnya ngotak-ngatik kipas angin. Ada nggak ya ngotak-ngatik kipas angin gitu? Ya udah sharing aja gitu. Gimana cara membersihkan kipas angin mungkin, atau gimana cara supaya kipas angin itu serasa kayak pakai AC gitu kan mungkin. Nah, jadi apa yang kalian tahu di awal, nah itu sharing aja teman-teman. Jadi ide itu nggak susah. Kalau kalian, masa kalian nggak punya sesuatu yang kalian tahu sih? Pasti ada teman-teman. Dan itu aku tahu kalian pasti mikirnya gini, itu kan ilmu sederhana, siapa yang mau lihat gitu. Nah, itu sebutannya adalah kutukan pengetahuan. Jadi kalau kalian mengetahui sesuatu, kalian tuh lupa bahwa di luar sana itu banyak orang yang tidak tahu akan hal itu gitu. Jadi dulu pas aku bikin video tentang install WordPress gitu ya, install website gitu, itu tuh remeh banget teman-teman. Cara install WordPress tuh gampang banget gitu. Nah, kalau dulu aku berpikir masa siapa sih yang mau nonton video kayak gini? Nah, aku jadi nggak bikin video kayak gitu. Nah, setelah aku bikin, ternyata di luar sana banyak banget orang yang mencari video kayak gitu. Nah, jadi apapun pengetahuan kalian di luar sana, walaupun kalian anggap itu remeh ya, sesuatu yang remeh, di luar sana itu banyak orang yang mencari. Dan ketika mereka menemukan konten itu, mereka tuh selayaknya menemukan segunung emas gitu. Jadi menemukan harta karun gitu. Jadi apa yang kamu tahu udah sharing aja di YouTube. Itu pertama untuk mencari ide konten. Terus yang kedua adalah apa yang kamu suka. Nah, ini tuh sebenarnya hampir mirip ya dengan apa yang kamu tahu. Kalau kamu suka dengan sesuatu itu, pasti kamu juga tahu tentang sesuatu itu, ya kan? Kayak misalnya kamu suka tentang dunia film, nah, kalian bisa sharing tentang film-film recommended kayak gitu kan. Terus misalnya kalian suka dengan dunia sepeda, dunia apalagi bola mungkin. Nah, itu sharing aja gitu. Nah, jadi apa yang kamu suka, pasti di luar sana tuh juga banyak orang yang suka hal tersebut gitu. Karena misalnya kalian suka apa ya, katakanlah mancing atau apa ya, jangan mancing terus contohnya. Misalnya katakanlah sepeda gitu ya. Sekarang kan banyak banget sepedaan. Nah, kalian bisa sharing tentang dunia sepeda kayak gitu kan, tips-tipsnya gimana, cari sepeda yang bagus gimana, rutenya kayak gimana. Nah, dari situ kan bisa dikembangkan ya. Dari mulai tips sepeda, terus rutenya, terus mungkin cara perawatannya, komunitasnya itu. Jadi dikembangin lagi gitu. Ya. Terus yang ketiga adalah riding the wave. Nah, maksudnya ini adalah menunggangi tren, teman-teman. Misalnya kemarin lagi tren NFT ya. Nah, kalian bisa bikin konten tentang NFT. Ini biasanya cepat banget naiknya kalau riding the wave ini. Terus misalnya lagi rame ngebahas tentang apa ya akhir-akhir ini, sungai almarhum anaknya Ridwan Kamil itu kan lagi rame diberitakan itu ya. Nah, itu YouTuber yang bikin atau konten yang bikin tentang sungai di Swiss itu kontennya naik semua gitu. Nah, itu maksudnya di riding the wave. Nah, kalian bisa menunggangi trending seperti itu. Misalnya lagi apa ya? Ini yang peka-peka anak-anak sosmed nih yang anak-anak TikTok gitu ya. Biasanya kan trennya di TikTok sekarang ya. Nah, itu kalian bisa tunggangi tren itu, teman-teman. Oke. Terus yang terakhir adalah riset. Nah, ini kalau kalian udah kehabisan ide, ya kehabisan ide yang gampang di dalam kepala kalian, nah kalian bisa riset. Nah, mulai riset ini kalian bisa baca-baca artikel di blog,
di blog di website gitu ya. Terus biasanya sih aku ngebaca artikel blognya sebuah perusahaan. Jadi kayak misalnya Niaga Hoster nih. Niaga Hoster kan dia punya blog ya pasti ya. Nah di situ tuh pasti banyak banget ide yang kita bisa bahas. Nah teman-teman bisa baca di situ blognya Niaga Hoster atau mungkin blognya siapa lagi ya yang kalian seneng baca perusahaannya. Misalnya Canva punya blognya, lupa aku. Terus siapa lagi ya? Zapier, kalau kalian pernah tahu Zapier itu blognya juga bagus-bagus. Aku sering baca blog-blog di situ. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mulai dari 4 ini. Ya, yang paling gampang ya ini, kedua ini, apa yang kalian tahu dan apa yang kalian suka. Terus kalau enggak riding the wave ya, ngikutin trending. Kemudian yang terakhir riset. Nah, riset ini mungkin kalian akan lakuin kalau kalian kerja sama sponsor atau mungkin mau bikin konten yang lebih serius, kalian bakal butuh riset ini. Oke, next. Scripting. Nah, setelah mencari ide, terus dapat ide, langkah berikutnya adalah membuat script, teman-teman. Nah, script ini akan mempermudah kalian untuk memproduksi sebuah video, ya, sebuah video di YouTube khususnya ya. Ini script nih nggak harus bentuknya script banget ya, maksudnya kalian tulis dari awal sampai akhir itu nggak harus kayak gitu. Jadi kalian bisa tulis poin-poinnya aja. Dan setelah melalui banyak video, ratusan video ya, akhirnya aku nemu formulanya sih teman-teman. Yang sering aku pakai akhir-akhir ini adalah seperti ini. Yang pertama adalah hook ya. Hook ini adalah sesuatu yang menarik perhatian penonton dalam 15 detik pertama. Kayak misalnya preview gitu ya. Kalian pasti sering lihat ya preview yang menarik ditonjolin di awal. Nah, ini namanya sebutannya adalah hook ya. Kemudian baru intro. Ya, intro ini bisa tujuannya adalah untuk memperkenalkan topik dengan cepat. Nah, kamu juga bisa memperkenalkan diri kalau mau. Ya, misalnya kalau di YouTube aku biasanya aku sering bilang, halo semuanya, hari ini aku mau bahas tentang, nah itu adalah intro. Jadi memperkenalkan topik yang akan kita bahas. Nah, kayak gitu. Nah, atau kalian juga bisa memperkenalkan diri kalian, misalnya, halo semuanya, kembali lagi dengan saya Okobom, atau halo semuanya, balik lagi dengan saya siapa, kayak gitu ya. Nah, itu bisa juga dipakai di intro ini. Nah, ini tergantung kalian mau memperkenalkan diri atau hanya membahas topik secara cepat aja, kayak gitu. Nah, setelah intro ini baru masuk ke konten. Nah, ini saatnya untuk konten utama kalian. Misalnya kalian mau bikin tutorial. Ini anggaplah kasusnya di aku ya. Misalnya aku mau bikin video tutorial tentang bikin website gitu ya. Nah, jadi biasanya di awal akan aku jelasin, halo semuanya, hari ini kita akan belajar membuat landing page untuk undangan nikah misalnya kayak gitu. Nah, terus baru kontennya nih. Nah, kontennya aku breakdown dulu. Pertama biasanya apa sih untuk bikin konten, untuk tutorial itu, misalnya untuk install hosting dulu, terus install WordPress. Nah, itu biasanya aku bikin poin list-listnya aja. Nah, setelah itu baru ngalir gitu, teman-teman. Nah, ini bakal enak banget nih kalau kalian bikinnya kayak gini. Karena gini, kalau aku dulu yang nggak pakai formula ini, itu bahas satu topik yang simple itu jadi muter-muter ya. Jadi aku kadang lupa ini yang di depan kayaknya udah aku bahas, terus di terakhir aku bahas lagi gitu. Jadi kayak muter gitu. Jadi nggak bisa langsung bahas kontennya full daging semua gitu, nggak bisa. Jadi malah muter-muter tuh jadi malah jelek gitu. Jadi kayak kepanjangan durasinya juga, terus isinya juga malah muter-muter itu, jelek. Nah, terus yang terakhir adalah call to action. Nah, call to action ini biasanya dilakukan di terakhir ya, ini kayak closing gitu. Nah, ini biasanya adalah meminta orang untuk melakukan sesuatu di akhir video. Misalnya yang paling sering adalah like, subscribe, komen gitu ya. Atau misalnya kalian menunjukkan sesuatu, linknya ada di bawah, atau klik linknya ada di bawah, atau mungkin kalian request sesuatu misalnya, oke, next mau bahas topik apa, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah kayak gitu. Itu adalah sebutannya call to action. Nah, jadi ini formula script yang aku pakai sekarang ya. Jadi hook pertama, intro, isi kontennya, terus call to action. Nah, tapi formula ini nggak akan terpakai juga, atau script ini nggak akan terpakai juga kalau video kalian tuh berupa vlog gitu. Vlog atau video-video apa ya, entertain gitu, video hiburan itu biasanya nggak pakai script sih. Ada mungkin yang pakai script, cuman jarang yang pakai script. Nah, ini biasanya untuk konten-konten yang kayak di YouTube aku, ini formula script ini bakal mempermudah hidup kalian. Oke, kita lanjut lagi. Yang ke berapa nih? Ketiga ya. Adalah shoot video ya. Tadi pertama mencari ide, misalnya udah dapat idenya, terus kita bikin skripnya tadi,
Terus yang langkah berikutnya adalah shoot video, mengambil video. Nah, ada 2 video yang kalian harus ambil di sini teman-teman. Yang pertama adalah A-roll ya. Yang kedua adalah B-roll. Nah, A-roll ini adalah footage utama kalian. Nah, kemudian B-roll ini adalah tambahan footage. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, jadi pas di A-roll ini misalnya kalian ngomong ya dari awal sampai akhir, nah ini masuknya ke A-roll. Misalnya menjelaskan, oke, di video kali ini aku akan jelaskan perbedaan WordPress dengan Wix misalnya gitu kan. Nah terus kalian shoot aja dari awal sampai akhir ini. Atau misalnya kalian review sebuah barang gitu ya, review pen tablet misalnya kayak gitu. Nah kalian shoot aja sampai akhir ini. Kemudian yang di B-roll ini kalian shoot footage tambahannya. Misalnya untuk screen layarnya ya, kemudian untuk footage detail barangnya mungkin kayak gitu. Nah nanti pas editing tuh kayak gini. Ini mungkin agak teknis ya, tapi semoga kalian nangkap maksudnya. Jadi ini layer, misalnya layer yang A-roll ini di bawah, ya. Kemudian layer B-roll ini kalian bisa tambahkan di sini. Ini footage tambahannya. Contohnya kayak gini, aku klik dulu ya. Nah, jadi di sini kelihatan nggak ya preview di thumbnail ini ya? Nah, semoga kelihatan ya. Jadi di sini aku shoot tentang detail-detail produknya. Nah, jadi maksudnya A-roll dan B-roll tuh kayak gitu, teman-teman. Ini mungkin ngadet kalau aku play lagi. Jadi kita close dulu aja. Oke. Aku balik ke search lagi ya. Nah, jadi itu tadi teman-teman ada 2 footage atau 2 video yang harus kalian ambil ya. Minimal kalian ambil A-roll dan B-roll. Nah, ini akan mempermudah proses editing juga. Jadi untuk suara kalian bisa ambil di bagian yang A-roll-nya. Kemudian untuk footage ya kalian bisa pasang atau kalian bisa masukkan ke bagian yang B-roll-nya ini. Nah, daripada kalian cut satu-satu itu akan nanti pas editing itu akan susah, teman-teman. Jadi mendingan kayak gini. Oke. Aku lanjut lagi. Suaranya masih aman, Mbak Amanda? Aman. Suaranya masih aman, Mbak Amanda? Ya, aman ya? aman. Oke. Kita lanjut ke tahap editing video. Nah, tadi kita ada short video ya, anggaplah ada short video, kemudian kita masuk ke editing video. Nah, di editing video ini, teman-teman, ada beberapa elemen yang wajib atau minimal kalian masukkan ya. Pertama, shoot yang A-roll dan B-roll ya, tentunya tadi. Kemudian ada intro. Nah, intro ini adalah maksudnya kalau kalian punya intro video atau intro logo, nah kalian bisa masukkan juga. Terus ada juga background musik. Ya, background musik tahu ya, di yang di latar belakang musik kayak gitu. Terus ada sound effect. Nah, sound effect ini ada yang sound kayak wush atau blup blup, nah kayak gitu. Kemudian ada lower third. Nah, lower third ini maksudnya adalah biasanya kan muncul subscribe ya, pop up subscribe kayak gitu, atau mungkin muncul lower third di bawah akun sosial media kalian. Nah, ini maksudnya ada lower third. Kemudian yang terakhir adalah LUTs atau LUTs gini. Nah, ini adalah tone warna di sebuah video. Nah, ini mungkin agak teknis untuk anak video. Oke. Nah, jadi untuk layer editingnya itu kurang lebih kayak gini. Pertama, kalian masukkan background musiknya kalau ada. Kemudian ini A-roll ya, maksudnya bukan B-roll, sorry. Yang merah ini A-roll. Kemudian yang di atasnya, layer atasnya itu adalah layer B-roll-nya ya, footage-nya. Kemudian yang biru ini adalah intro. Nah, biasanya intro ini adalah setelah hook, teman-teman. Jadi hook dikit dulu, terus baru intro kalian. Kalau kalian punya intro logo ya, misalkan kalian punya animasi logo atau intro video gitu, kalian bisa masukkan di sini. Kemudian di bagian layar atas itu lower third-nya. Nah, mungkin lower third tuh nggak sering-sering muncul ya. Mungkin di awal tuh kayak tombol subscribe-nya gitu, kayak muncul yang twing-twing kayak gitu ya. Itu aku biasanya munculnya di bagian sini, terus tengah sama terakhir gitu aja. Ini lower third-nya. Jadi kira-kira layer editing-nya tuh kayak gini. Aku nggak tahu ini, semoga memberi gambaran kalian ya. Cuman yang anak video atau pernah ngedit video pasti tahu ya layer-layer kayak gini. Nah, ini tuh mudah banget kalau kalian udah buatin kayak gini, siapin kayak gini. Ya, jadi kalian siapin A-roll-nya, B-roll-nya, jadi dalam satu folder video ya, satu folder konten video kalian siapin ini. A-roll, B-roll, intro, background musik, sound effect, lower third, sama LUT kalau ada. Ya. Nah, ini boleh kalian hilangin satu-satu, misalnya kalian cuma pakai A-roll dan B-roll aja sama background musik itu juga boleh. Nah, tambahin intro juga boleh, tambahin lower third juga boleh. Ya, jadi kurang lebih editing videonya akan seperti ini. Ini yang simple banget. Ini aku nyari-nyari formulanya juga ketemunya lama setelah coba-coba beberapa video baru nemu formula seperti ini untuk editing videonya. Oke, selanjutnya
shoot video tadi udah. Nah, habis ngedit ya, kalian publish aja. Kemudian setelah publish, bikin lagi, ulangi lagi. Kalau aku jujur setelah publish video, aku jarang nonton videoku. Kenapa? Karena kalau aku nonton videoku, biasanya aku bakal ngerasa banget kurangnya. Terus aku bakal kayak apa ya? Jadinya kayak males bikin video lagi gitu loh. Jadi kayak kalau aku lebih baik kalau misalkan habis publish video udah aku tinggal terus aku bikin lagi, ulangi lagi. Kayak gitu terus. Ya, jadi setelah bikin video, publish udah lupakan. Tinggalin aja, bikin lagi next selanjutnya apa gitu. Itu bakal pengaruh banget sih teman-teman. Soalnya kalau kalian lihat terus, itu nanti malah nggak move on gitu loh. Jadi mendingan abis publish, bikin lagi, ulangi lagi, terus kayak gitu. Nanti kualitas kalian tuh pasti akan terupgrade dengan sendirinya, gitu ya. Oke, itu tadi yang babak kedua selesai. Kita masuk ke extra time nih. Saatnya kita bahas toolkit-nya. Oke, toolkit tuh kita bahas yang toolkit yang pertama adalah peralatan untuk bikin konten di YouTube ya. Ini kita ngomongin peralatan fisik, teman-teman. Nah, ada 3 tools yang paling penting ya. Pertama adalah jelas kamera ya untuk ngerekam untuk rekam kalian. Kemudian lighting. Nah, ini adalah kuncinya, teman-teman. Sebenarnya kalian tuh nggak butuh kamera yang mahal-mahal, asalkan kalian punya pencahayaan yang bagus. Bener deh, kalian percuma punya kamera yang bagus tapi lighting-nya jelek. Jadi mendingan pertama lighting dulu ya, diterangin dulu semua, boleh pakai lampu lighting yang beneran, boleh pakai sinar matahari gitu ya, mungkin kalian punya tempat yang tersinari matahari dengan bagus, maka kalian bisa manfaatkan itu ya. Kemudian PC atau laptop untuk editing atau untuk mungkin screen video, rekam video kayak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalian cuman butuh 1 tools aja untuk memulai, yaitu smartphone kalian. Dengan catatan smartphone kalian bisa untuk rekam video plus mampu untuk editing video ya. Nah, jadi untuk awal kalian bisa rekam pakai smartphone kalian. Yang penting itu tadi teman-teman, sebenarnya dari ketiga ini pertama adalah lighting dulu. Ini ngaruh banget, aku baru sadar ya, sengaruh itu lighting itu dengan video yang kalian buat. Jadi sebagus apapun kamera kita, itu nggak akan bagus videonya kalau lightingnya kurang bagus, kurang sempurna. Jadi mendingan kalau kalian pakai HP atau punya HP yang udah lumayan oke, lightingnya dibagusin itu udah cukup oke ya. Jadi untuk memulai kalian cuma butuh smartphone ini aja. Nah, nanti baru kalian kalau mau upgrade itu tadi kamera, lighting, sama PC atau laptop untuk editingnya. Oke. Lanjut untuk tadi ya ngomongin tools ya, ini sebenarnya ada 3 stage ya untuk peralatan YouTube ini. Ini sebenarnya aku sendiri aja yang bikin-bikin ya. Cuman dari pengalaman aku lah, dari pengamatan aku juga. Yang pertama adalah untuk pemula. Ya, pemula ini adalah biasanya yang 0 subscriber sampai 50.000 subscriber mungkin ya. Itu masih tahapnya pemula atau masih coba-coba gitu. Nah, biasanya peralatannya itu sederhana. Ini aku nggak play lagi ya. Kalau play kayaknya bakal ngadet lagi internetnya. Bentar. Oke, nggak ke play juga. Oke, nggak usah deh. Aku balik sini aja, takutnya ngadet lagi. Nah, biasanya ini, sorry bentar. Ini aku close dulu ya. Nah, biasanya untuk tahap pemula ini, kalian yang dibutuhkan cuman ya kamera aja ya, entah kamera HP atau kamera DSLR atau mirrorless, dengan pencahayaan yang bagus itu udah cukup untuk memulai di tahap pemula ini. Nah, kemudian ada tahapan yang lebih serius ya. Biasanya ini di stage kedua kalian udah mulai serius kalau kalian udah punya 50.000 sampai 500.000 subscriber. Itu mungkin kalian udah mulai serius nih. Nah, aku dulu sempat ngalamin di tahap ini juga, dan sekarang mungkin aku di tahap serius ini karena aku udah mulai upgrade peralatan ya, kayak lighting, kamera, terus background untuk video itu udah mulai aku upgrade ya. Nah, kalau kalian lihat video aku yang sekarang, yaitu di tahapan serius ini teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau bandingin mungkin ya, kalau baru mulai, mungkin kalian bandingin dengan video-video aku yang dulu itu masih jelek-jelek banget, aku aja malu kalau nonton videoku sekarang. Yang dulu-dulu itu aku masih malu.
Terus ada tahapan yang pro. Nah, yang pro ini biasanya pro player ya, YouTuber gede lah, yang di atas 500.000 sampai 1 juta sampai ya tak terhingga lah. Nah, ini udah tahapan pro. Ada bagus banget ini. Ini nanti aku share ini aja ya, file presentasinya aja. Kalian bisa buka. Ini aku cantumin di sini adalah studionya MKBHD. Kalau kalian tahu, ini bagus banget studionya, keren banget. Nanti kalian bisa klik sendiri aja. Nanti aku share file presentasinya. Oke, kita lanjut lagi. Apps dan software ya. Kalau tadi kita bahas tools-nya, sekarang aku bahas apps dan software-nya ya. Yang aku pakai sekarang ini ya. Pertama untuk mencatat ide, itu biasanya aku catat di Google Keep dulu ya. Misalnya ide-ide yang terlewat gitulah teman-teman. Terlewat seketika gitu aja. Misalnya kalian lagi jalan atau lagi nonton TV atau nonton video, kalian dapat ide, itu biasanya aku catat di Google Keep. Ini cepat banget, enak banget. Kalian bisa install app-nya di smartphone kalian. Nah, terus kalian bisa juga buka di browser di laptop atau PC kalian. Jadi aku senangnya gitu. Oke. Kemudian untuk detailing biasanya aku tulis di Google Doc atau enggak Notion. Nah, dua ini untuk detailing ide ya. Terus untuk editing video aku pakai Adobe Premiere ya, Adobe Premiere. Itu untuk yang PC dan laptop ya, aku pakai Adobe Premiere CC. Untuk yang mobile, yang smartphone dan juga iPad, itu aku biasanya pakai VLLO. Ini bagus banget VLLO ini. Aku seneng banget. Sayangnya ini nggak tersedia versi yang PC-nya. Kalau ada mungkin aku pakai. Ini simpel banget VLLO ini. Kemudian untuk yang desain thumbnail ya, untuk bikin desain thumbnail aku pakai Adobe Photoshop, Figma sama Canva. Kalau mau bikin yang lebih detailing mungkin aku pakai Adobe Photoshop gitu ya, atau Figma. Kalau yang simple atau yang butuhnya cepet gitu aku pakai Canva. Oke. Terus untuk riset keyword, nah ini penting banget nih teman-teman. Nanti buka aja ya, keywordtooldominator.com. Ini bagus banget untuk riset keyword. Terus juga TubeBuddy. Nah itu juga bagus banget. Terus juga ada vidIQ. Nah ini biasanya untuk riset keyword, terus untuk ngelihat tags kayak gitu. Ini bagus banget. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Coba aku liatin dulu aja. Semoga internetnya nggak ngadet. TubeBuddy. Ini bagus banget TubeBuddy ini. Ini ekstensi teman-teman. TubeBuddy ini kalian bisa install ekstensinya di Google Chrome. Internetnya masih jelek. Nah ini. Nah kalian bisa install nanti ekstensinya di Google Chrome kayak gini. Ini bagus banget. Nah kalian bisa lihat teks dari video YouTuber lain. Itu bisa kalian lihat di sini. TubeBuddy ini. Ya, ini bagus banget. Terus vidIQ ini hampir sama ya dengan TubeBuddy. Kedua ini aku pakai keyword tool Dominator sama TubeBuddy ini untuk riset keyword. Oke. Selanjutnya cara untuk monetize. Nah ini yang paling penting ya. Cara menghasilkan uang ya, atau memonetize konten kalian ya di YouTube itu yang aku pakai saat ini ada 4 ya. Sebenarnya ada banyak cara mungkin, cuman yang aku pakai saat ini ada 4. Yang pertama adalah Google AdSense ya, tentunya kalian udah tahu Google AdSense. Iklan yang muncul saat video di play itu adalah Google AdSense. Kemudian ada sponsored video ya, kadang aku bekerja sama dengan brand kayak misalnya dengan Nia Ghoster, aku bikinin konten dengan Nia Ghoster, ini masuknya ke sponsor video. Lalu affiliate marketing. Nah, affiliate marketing ini juga paling aku suka juga karena ini bisa jadi passive income ya teman-teman. Biasanya aku ngafiliatin sebuah produk, aku review produknya, terus aku taruh link affiliate-nya, nanti kalau ada pembeli aku dapat komisi, kayak gitu simpelnya. Kemudian menjual produk sendiri. Nah, ini juga bisa kalian lakuin. Misalnya kalian punya produk ya, misalnya tadi yang kita contohin kalian bikin video tentang hobi mancing kalian, nah terus kalian punya produk pancing sendiri, nah kalian bisa jual produk kalian kayak gitu, atau merchandise, kaos kayak gitu juga bisa kalian jadiin produk kalian. Ya jadi ada 4 sumber income ya dari YouTube yang aku dapatkan saat ini ya, ini AdSense, sponsor video, affiliate marketing, selling product. Di antara 4 ini mana yang paling gede? Jujur yang paling gede adalah sponsor video sama affiliate marketing. AdSense itu karena konten aku adalah konten edukasi ya, yang nonton dikit ya, nggak sebanyak konten entertain, itu AdSense-nya dikit banget. Selling product juga, selling product kalau yang produk digital sendiri lumayan juga, cuman kalau yang produk kayak produk basic kayak merchandise itu aku belum terlalu sering banget ya untuk selling produk, malah belum rilis produk merchandise sendiri aku. Jadi gitu ya. Oke, final result ya, kesimpulan. Kita masuk ke tahap terakhir nih teman-teman. Nah, jadi apa yang kita bahas tadi adalah
content is king, ya. Yang kedua, consistent is queen. Nah, maksudnya gimana? Konten itu emang rajanya, teman-teman. Kalian pasti diikutin karena konten kalian, ya. Orang ikutin kalian, orang follow kalian, subscribe kalian, itu pasti karena konten kalian bagus, value-nya bagus, disukai banyak orang, itu konten, makanya konten adalah raja. Tapi tanpa konsisten, itu kalian juga nggak akan bisa mengembangkan channel YouTube kalian. Dimanapun sih sebenarnya, ini nggak cuma di YouTube aja. Dimanapun, konsisten is queen. Ya, jadi konsistensi adalah ratunya. Jadi ini sepasang, teman-teman, nggak bisa kalian pisah satu-satu. Jadi kalau konten kalian bagus tapi kalian nggak konsisten juga, orang mungkin malas-malasan untuk ngikutin kalian gitu. Jadi kalau kata naik itu just do it aja, ya. Kalau kata Gojek selalu ada jalan. Jadi teman-teman ya lakuin aja, nanti pasti ada jalan kok. Oke. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sharing di webinar kali ini ya teman-teman. Semoga webinar kali ini bermanfaat buat kalian semuanya yang mau bikin konten atau mengembangkan channel YouTube kalian.